saya kecewa. Gitu. Saya kecewa kenapa harus tertutup. Dan yang lebih kecewa lagi, kenapa korban tidak keberatan? Ya, saya menilai peristiwa kegaduhan ini sebenarnya seharusnya tidak perlu terjadi ya. Tidak perlu terjadi. Namun demikian, saya juga sebagai seorang advokat sangat menyayangkan adanya peristiwa ini yang dimana asal muasalnya dari perseteruan kedua advokat senior, ya saya katakan senior karena mereka usianya di atas saya ya, dua-duanya itu antara Bang Hormat, Bang Rasman. Ini saya sayangkan sampai masuk ke ranah meja hijau, sampai di meja hijau pun jadi terjadi satu kegaduhan yang akhirnya menjadi sorotan masyarakat. Yang pasti saya sangat prihatin dan sangat menyayangkan. Bang, ini maksudnya mencemarkan juga nggak sih nama baik pengacara gitu? Apalagi kan itu di ruang sidang dinaikin meja. Mencemarkan nggak Bang? Kelakuan Owi-Obo itu maksudnya? Iya, jadi kebetulan kemarin pada tanggal 6 Februari 2025 itu saya juga hadir ya dalam ruang sidang itu bukan untuk mendukung Bang Rasman atau Bang Hormat, karena kalau saya pribadi memang pernah berurusan, pernah ribut-ribut juga sama mereka, jadi saya nggak ngepro siapa-siapa. Saya kepingin melihat seperti apa sih jalannya persidangan. Saya pengen melihat dua advokat, ya katakan senior di atas saya ini berargumentasi hukum dan menyajikan fakta persidangan yang bagus. Itu kemarin saya hadir untuk melihat dan untuk belajar sebagai junior di persidangan. Bang, akhirnya Bang Rasman juga sudah dicabut. Menurut Abang itu sudah keputusan yang tepat, Bang? Kalau soal untuk masalah pencabutan, baik itu dari organisasi maupun pencabutan berita acara sumpah, itu kebetulan bukan kewenangan saya untuk berbicara ya. Tentunya ada Mahkamah Agung di situ terkait dengan berita acara sumpah yang dibuktikan, lalu masalah terkait dengan keanggotaan diberhentikan dari keanggotaan organisasi advokat itu juga, ya itu kan semua berdasarkan pertimbangan ya. Dan saya kebetulan tidak berkapasitas untuk berbicara soal itu. Bang, tapi menanggapi yang pro kontra, banyak netizen juga membandingkan dalam kasus tindakan atau sikap Rasman yang mengebu-ngebu di ruang persidangan kepada dibandingkan dengan Nikmir saat di ruang persidangan yang ngamuk-ngamuk juga, gimana tuh Bang? Iya, kalau bicara soal apa yang terlihat tergambar itu kan memang sudah ada atau sudah bukan hal yang pertama ya. Jadi apa yang kemarin terjadi heboh, ricuh, gaduh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari kemarin itu bukan hal yang pertama. Sebelum-sebelumnya juga ada, ya kan, dari kalangan artis, ya, lalu dari kalangan masyarakat biasa. Itu hal juga ada. Gitu. Jadi bukan satu hal yang pertama kali. Memang tentunya kita jelas pada saat pengangkatan sumpah advokat itu, di situ kita juga salah satunya bersumpah ya untuk menjalankan profesi atau menghormati persidangan. Jadi ya sebenarnya sih memang apa ya, mungkin karena ini seorang advokat yang melakukan hal seperti itu, jadi rame lah. Kalau mungkin kemarin Nikita Mirzani nggak ngerti kan gitu kan, oh kalau begini tuh nggak boleh, begitu nggak boleh kan, karena mungkin nggak ngerti. Nah, kalau seorang advokat itu dianggap sudah paham, sudah mengerti, sehingga kalau melakukan hal tersebut ya jelas-jelas dia sadar melakukan pelanggaran. Bang, kalau dengan dicabutnya Bas itu berarti kan dibutuhkan untuk jabatannya sebagai lawyer tidak bisa melakukan persidangan atau gini. Nah, apakah nanti di kemudian hari itu bisa aktif kembali dan itu cara prosesnya seperti apa sebenarnya? Kayaknya setahu saya sih ya, baru ada kasusnya seperti ini ya sekarang. Karena ada senior kita ya, yang dulu juga pernah ketangkap dugaan kasus suap di KPK ya. Itu kan dari undang-undang advokat jelas. Ketika hukuman ya seorang advokat itu dihukum pidana di atas 5 tahun penjara, itu
kartu advokatnya, memang keanggotaan sebagai advokatnya dicabut. Namun demikian berkaitan dengan berita acara sumpah. Berita acara sumpah itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi itu memang khusus untuk praktek. Jadi perlu dibedakan ya, seorang sarjana hukum ya yang memberikan konsultasi hukum atau sebagai konsultan hukum itu boleh-boleh saja. Tapi untuk mungkin beracara ya diwajibkan memiliki berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Jadi kalau lagi dibukukan kemungkinan itu akan katanya akan mengajukan juga ke pengadilan kembali. Ya tentunya kita lihat kan bahasanya di situ membekukan. Ya. Rekan Rasman, rekan Firdaus itu kan judulnya tadi kalau nggak salah saya baca dibekukan. Nah kalau untuk dicairkannya seperti apa bagaimana ya itu tentunya bisa teman-teman tanya langsung mekanismenya di Mahkamah Agung. Mungkin dari Humas yang akan bisa menjawab. Bang, abang mengenal mereka seperti apa sih? Bang Hotman atau Bang Rasman? Maksudnya? Mengenal pribadi mereka seperti apa? Saya mengenal baik keduanya. Dan memang masing-masing mereka itu kan punya karakter dan pembawaan yang ya berbeda lah gitu masing-masing. Bisa dikatakan itu oknum nggak sih kalau dengan tindakan seperti itu? Bang, mungkin untuk sidang selanjutnya tanggal 2 dan pasti kan sidang kemarin kan cukup chaos kan ya, terlihat di KM sekarang ini. Mungkin ada himbauan nggak sih dari abang untuk sidang selanjutnya agar lebih tertib atau lebih kondusif? Saya katakan semua itu kan ada sebab akibat. Kenapa saya hadir pada tanggal 6 kemarin itu? Karena saya melihat ya di pemberitaan dan mendapatkan info bahwa sidang kasus dugaan undang-undang ITE ini yang melibatkan Bang Rasman dan Bang Hotman itu terbuka untuk umum dan bisa diliput oleh media. Ya, di persidangan pertama, kedua, ketiga. Nah, berdasarkan dari info itu, maka saya tertarik ya untuk datang. Datang bukan buat ngepron Bang Rasman atau Bang Hotman, datang untuk mengambil satu pembelajaran dari para senior ini. Bagaimana mereka menyajikan fakta-fakta, bukti-bukti, bagaimana cara mereka membela diri, itu yang saya pengen pelajari. Ya, namun demikian di hari itu majelis hakim berkata sidang tertutup, tidak untuk umum dan termasuk tidak boleh diliput oleh media pada saat jalannya persidangan. Jujur di situ saya kecewa, gitu. Karena saya kan datang niatnya tuh pengen melihat acara apa, seperti apa. Dan lalu saya juga bingung kenapa Bang Hotman yang posisinya sebagai korban kok tidak keberatan. Harusnya kalau saya jadi korban, dan saya sudah lakukan pada saat kemarin putra saya jadi korban. Kalau saya jadi korban, pastilah saya ingin sidangnya terbuka dan diliput media supaya ya kebobrokan atau perilaku dari seorang terdakwanya itu bisa dilihat oleh khalayak ramai, bisa dilihat oleh publik. Oh, si terdakwa kelakuannya kayak gitu ya, ada buktinya ini kayak gitu ya. Makanya kemarin saya juga bingung, loh kok Bang Hotman diem? Kalau saya jadi Bang Hotman sebagai korban, pasti saya akan, yang mulia, saya minta kalau bisa nih sidangnya terbuka. Ada yang bilang karena ini menyangkut kesusilaan. Jelas-jelas ini kan kasusnya bukan kasus kesusilaan, ini kasusnya undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Dan karena dari awal sudah dibuka untuk umum, boleh diliput media, kenapa sekarang tiba-tiba tidak boleh diliput media, tidak terbuka untuk umum? Dan lagi-lagi yang saya sayangkan, harusnya inilah momennya Bang Hotman. Kalau bahasa-bahasa mereka di sosial media saya lihat, nanti saya kulitin kamu kulit. Nah, inilah momennya seorang korban, Bang Hotman itu ya menguliti si terdakwa dengan alat-alat bukti yang ada, terbuka untuk umum dan bisa diliput media. Berarti abang kecewa nggak sih sama sistem peradilan Indonesia sendiri? Saya kecewa. Gitu. Saya kecewa kenapa harus tertutup. Dan yang lebih kecewa lagi, kenapa korban tidak keberatan? Itu yang buat aduh geletek gitu tuh Mas. Padahal kemarin waktu kasus anak saya jadi korban aja, saya panggil malah media. Ya kan? Biar si pelaku itu kelihatan mukanya, biar si pelaku itu kelihatan apa yang dilakukan oleh si terdakwa gitu. Kan harusnya seperti itu. Tapi ada alasan kenapa tertutup, katanya itu ada asusila dan itu salah satu persyaratan
sidang tertutup itu asusila. Ini gimana tanggapan Anda? Ya, bukti asusila itu kan katanya berupa print foto apa. Kan juga tidak perlu diperlihatkan gitu juga. Biasanya tuh bukti itu kan diantarkan biar dilihat di ini. Dan saya yakin bahwa majelis hakim juga sudah tahu kok ada alat-alat bukti itu. Makanya bisa maju ke meja hijau itu kan karena dari pihak penyidik kepolisian ya memberikan alat bukti dari korban nyampe ke mana, ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Begitu juga sebaliknya dari si tersangkanya ini kan juga memberikan bukti kan kepada jaksa penuntut umum. Jadi artinya saya yakin sudah tahu lah, sudah tergambar gitu. Bang, juga ada yang bilang kata ini mungkin salah satu caranya Hotman gitu kan, dengan sikap dia dengan tenang menghadapi Rasman yang menggebu-gebu gitu kan, dan saat ini bisa dibilang Hotman lebih unggul nih dibandingkan Rasman, walaupun sebelumnya Rasman bisa lebih unggul dibandingkan Hotman. Gimana pendapat Anda? Ya itu tadi masing-masing pengacara, apalagi abang-abang saya senior itu kan punya pembawaan mereka masing-masing. Ada yang Bang Hotman senyum, bercanda gitu kan, sementara Bang Rasman itu lebih menunjukkan emosionalnya. Mereka masing-masing punya gaya, punya style masing-masing. Nah, namun demikian yang saya sayangkan ketika seharusnya berhadapan di dalam satu ruang sidang ya atau persidangan, itu seharusnya mereka sudah harus beradu ilmu aja, beradu argumentasi. Itu yang kami sebagai junior pengen lihat gitu. Itu yang sebenarnya saya pengen lihat. Jadi ketika nanti siapa yang unggul, bukan karena unggul murah senyumnya, bukan karena unggul karena emosional suka marah-marah, bukan. Tapi bagaimana bisa meyakinkan hakim, bagaimana bisa membuat kita penonton sidang itu melihat oh iya ya. Gitu. Itu yang saya harapkan. Bang, bisa dibilang majelis hakim masuk angin, abang ada indikasi atau gimana? Saya nggak mau berkomentar ke situ. Cuman yang pasti balik lagi saya katakan, aduh sayang sekali ya. Padahal ini momennya seorang korban, momennya seorang Bang Hotman itu benar-benar menguliti si terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang dipunya. Gitu. Dan saya juga pengen lihat ya dengan alat bukti yang dimiliki oleh korban sehingga bisa maju ke meja persidangan. Saya juga pengen lihat apa sih pembelaan dari terdakwa maupun tim kuasa hukum terdakwa. Itu yang saya pengen lihat. Dan saya berharap besok tanggal 20 betul-betul bisa berjalan sidang dengan baik. Dengan baik itu apa? Ya itu tadi, adu argumentasi hukum. Adu alat bukti. Itu akan lebih keren dilihat masyarakat.